Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Salisa Puspita Suci dengan NIM 30101900143. Saya dari Prodi Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Unisula, Semarang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penggunaan bahasa Indonesia baku. Jadi pertama-tama, seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki banyak sekali pulau, sehingga tak heran jika Indonesia memiliki banyak sekali budaya. Nah, karena itu bahasa Indonesia berkembang dalam masyarakat multikultural. Jadi bahasa Indonesia ini memiliki banyak sekali varian tergantung daerah dan juga kelompok sosial penggunanya. Karena itu bahasa Indonesia baku dibutuhkan untuk komunikasi antar daerah dan sebagai bahasa yang mewakilkan setiap varian bahasa Indonesia di setiap daerah tadi. Nah, kemudian bahasa Indonesia ini memiliki beberapa keunggulan yang saya akan bahas hanya dua, yaitu yang pertama, luasnya jangkauan wilayah. Jadi Indonesia sendiri memiliki wilayah yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu, Indonesia dapat dipahami oleh seluruh warga Indonesia. Jadi bahasa Indonesia baku memiliki luas jangkauan wilayah yang sangat besar atau jangkauan wilayah yang sangat luas. Nah, kemudian selain luasnya jangkauan wilayah tadi, bahasa Indonesia baku itu memiliki keunggulan dalam waktu penggunaannya. Jadi bahasa Indonesia itu masih dapat dipahami walaupun bahasa Indonesia baku itu peraturannya sudah dari sangat lama. Misal, sejak 1945 saat kemerdekaan. Di situ ejaan bahasa Indonesia baku memiliki perbedaan dengan ejaan bahasa Indonesia baku yang sekarang kita ketahui. Nah, walaupun seperti itu, kita masih dapat memahami apa arti dari kalimat dengan ejaan bahasa Indonesia baku di tahun 1945. Nah, kemudian bahasa Indonesia baku sendiri memiliki dua ciri. Yang pertama itu kemantapan dinamis. Jadi, walaupun bahasa Indonesia itu relatif tetap, namun bahasa Indonesia juga akan berubah seiring bertambahnya zaman atau seiring berkembangnya zaman. Kemudian bahasa Indonesia ini memiliki ciri cendekia, yaitu bersifat logis, teratur, dan sistematis. Sehingga bahasa Indonesia baku ini sangat dianjurkan dalam mengungkapkan gagasan, karena nanti gagasan kita dapat terkemukakan dengan bahasa yang logis, teratur, dan sistematis, sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Nah, kemudian bahasa Indonesia sendiri bahasa Indonesia baku memiliki unsur-unsur yang biasanya diatur di dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, itu contohnya yang pertama itu ada penulisan unsur serapan, kemudian ada pemakaian kata, kemudian ada maaf saya ulangi, jadi unsur-unsur yang diatur dalam bahasa Indonesia baku yaitu pemakaian huruf, kemudian penulisan kata, kemudian pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Jadi untuk pemakaian huruf, misal di mana kita dapat memakai huruf kapital. Kemudian kata itu biasanya dapat dibaca jika ada huruf konsonan dan juga huruf vokal. Huruf vokal misalnya A, I, U, E, O, dan huruf konsonan itu selain huruf A, I, U, E, O tadi. Nah, kemudian penulisan kata. Jadi ada kata dasar, kemudian nanti ada kata yang diberi imbuhan, dan juga nanti ada kata dalam bentuk ulang. Misal kata dasarnya itu anak, kemudian misal diberi imbuhan ke anak-anak, ke kanak-kanakan. Nah, kemudian ada lagi tadi yang bentuk ulang. Misal anak menjadi anak-anak. Jadi sebelumnya tunggal menjadi majemuk. Kemudian ada pemakaian tanda baca. Misal tanda titik dipakai di akhir kalimat sebagai penanda bahwa itu adalah kalimat berita. Kemudian ada lagi
tanda koma. Nah, tanda koma ini biasanya menentukan bahwa kalimat itu belum usai. Kemudian ada tanda titik dua. Biasanya itu untuk seperti klasifikasi seperti itu, atau misalnya untuk menulis dialog seperti itu. Dan ada penulisan unsur serapan. Nah, misal kata sentral di Indonesia kan sebelumnya diawali dengan huruf S, sedangkan kata aslinya itu berasal dari bahasa Inggris yang depannya huruf C. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan penggunaan bahasa Indonesia baku ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.